Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun teman-teman berada. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai demokrasi Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari Asep Kusnandar, lalu Dava Novariansah, Farasyah Nugroho Alam, Gilang Ramadan, Muhammad Alfian Hakim, Muhammad Syafiq Al-Hadad, dan saya Muhammad Dava Rizkullah. Topik pembahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Yang kedua adalah demokrasi Indonesia dalam kurung demokrasi Pancasila. Yang ketiga adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pendidikan demokrasi. Topik pertama. Makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya akan dijelaskan oleh saya. Pengertian demokrasi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, penyebutan akan istilah demokrasi pada mulanya berangkat dari bahasa Yunani, yaitu dengan istilah demokratos, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Dari gabungan atas dua pemaknaan tersebut, maka dapat diterjemahkan bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pada negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan pemerintahnya sangat terbatas dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Selanjutnya adalah hakikat demokrasi. Adapun hakikat demokrasi, sebagaimana kita pahami, terdapat pada makna pemerintahan dari rakyat atau government of the people, pemerintahan oleh rakyat atau government by people, dan pemerintahan untuk rakyat atau government for people. Hakikat yang terkandung pada government of the people adalah untuk menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan atau legitimasi terhadap siapa yang memerintah berasal dari kehendak rakyat. Sementara makna dari government by people yakni bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, prosesnya diawasi oleh rakyat. Dan untuk government for people, terkandung makna bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah adalah harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang Ramadan. Materi berikutnya ialah demokrasi menurut para ahli. Menurut Henry B. Mayo, kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Lalu ada menurut Samuel Huntington, demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suaranya. Lalu menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Lalu ada menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa
Segala kehendak dan kepentingan akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Lalu ada prinsip-prinsip demokrasi. Setidaknya terdapat 7 hal dalam prinsip demokrasi. Yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi konstitusi yaitu sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua, ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat, namun pendapat tersebut harus disampaikan secara bijak. Yang ketiga, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralis amat sangat diperlukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Lalu ada penegakan hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas sesuai dengan apa yang diperbuat. Yang kelima, pergantian pemerintah secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintah secara berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil, dengan harapan dapat memunculkan pemimpin yang bisa diandalkan tentunya. Lalu yang keenam ada kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah yang menjadi pemuat kebijakan publik. Fungsi pers lainnya yaitu sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara rakyat dan pemerintah. Yang terakhir ada jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan jika dibarengi dengan perlindungan HAM, karena hak dasar ini merupakan hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargai dengan cara tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh para syekh. Baik, terima kasih Gilang Ramadan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia atau demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Secara umum, demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam berreligius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, serta berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pengertian demokrasi Pancasila menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Darji Darmo Dihardjo. Menurutnya, bahwa pengertian demokrasi Pancasila ialah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menurut Kansil,
Pengertian demokrasi Pancasila menurut Kansil ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila, seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir menurut Profesor Noto Negoro. Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alfian Hakim. Saya Muhammad Alfian Hakim akan mempresentasikan tentang asas demokrasi. Demokrasi Pancasila memiliki dua asas, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan yaitu asas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. Asas musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu asas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang berjumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat, yang memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada kehendak rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, bahwa demokrasi tidak lepas dari prinsip kekeluargaan dan juga gotong royong yang memang sudah menjadi ciri dan budaya masyarakat ketimuran terutama Indonesia. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah. Untuk mencapai mufakat, yang mana mengambil atau memperoleh keputusan selalu melalui jalan musyawarah bersama, bukan dengan memaksakan kehendak golongan saja. 4. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Demokrasi mengakui persamaan hak serta kewajiban, bukan hanya kewajiban saja, namun merupakan hak atau sebaliknya, tapi berjalan beriringan demi mencapai masyarakat madani. 5. Menghargai hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak mendasar yang tak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh negara. 6. Pemilu dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan adil. Ini merupakan fungsi pemilu yang selalu dijunjung tinggi di Indonesia. 7. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Dalam demokrasi, mendahulukan kepentingan umum adalah hal utama yang harus dilaksanakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Perkenalkan, nama saya Davan Novariansa dari kelompok 3. Ingin menjelaskan demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1449 dengan sistem demokrasi Pancasila. Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik pada awal kemerdekaan. Yang kedua, pada periode 1949 sampai dengan 1959 dengan sistem demokrasi parlementer, pada tahun 1949 setelah konferensi meja bundar, Indonesia resmi menjadi bagian negara RIS. Konstitusi yang digunakan adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar RIS. Setahun kemudian, dengan penuh tekad, pembubaran RIS dilaksanakan dan kembali ke NKRI. Namun dirasakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak relevan lagi digunakan. Oleh sebab itu diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara mulai tanggal 17 Agustus 1950.
Undang-undang dasar sementara diberlakukan dengan waktu yang tidak tentu sampai Dewan Konstitusi yang dibentuk presiden berhasil merumuskan konstitusi baru. Dari sinilah Indonesia menganut demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Demokrasi liberal berakhir di Indonesia dengan dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang ketiga, periode 1959 sampai dengan 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkan dekret presiden tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden Soekarno yang sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada sidang Dewan Konstitut pada tahun 1959, akhirnya melaksanakan ide nyata tersebut. Demokrasi ini berakhir pada 1965 setelah pemberontakan G30 SPKI. Dan Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar, yaitu Surat Pemerintah 11 Maret. Kekuasaan demokrasi terpimpin berakhir karena beberapa penyebab, antara lain demokrasi terpimpin tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, situasi politik dan terutama ekonomi yang memburuk dengan harga semakin tinggi sementara ketersediaan kebutuhan pokok sangat sulit. Yang keempat, periode 1965 dan 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Demokrasi Pancasila Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Pemerintah ini awal bertekad akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya pemerintah Orde Baru berakhir pada tahun 1998 yang ditandai dengan demo mahasiswa yang turunnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie yang menjabat sementara. Penyebab berakhir demokrasi Pancasila era ini adalah pertama, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin merajalela. Yang kedua, tidak terlaksananya landasan hukum persamaan kedudukan warga negara. Yang ketiga, kekuasaan ABRI semakin besar. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi yang semakin memburuk. Dan selanjutnya pada periode 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Reformasi, kekuasaan pemerintahan Orde Baru berakhir. Presiden baru Ki Haji Abdurrahman Wahid dipilih secara demokrasi oleh sidang DPR atau MPR tahun 1999. Selanjutnya demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan versi baru dengan harapan Indonesia menjadi lebih baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 seperti korupsi yang semakin mengakar, kuat di segala bidang, pembangunan juga belum merata, kesenjangan sosial masih sangat dirasakan terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun harapan masyarakat terhadap masa ini selalu ada. Dengan bercermin terhadap sejarah, semoga sejarah kelam tidak pernah terulang kembali dan tujuan pembangunan nasional segera terwujud. Dan pada periode 1945 sampai 1449 dengan sistem demokrasi, pada periode ini sistem pemerintahan demokrasi seperti Pancasila yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Muhammad Syafiq Al-Haddad. Terima kasih. Pada periode 1959 sampai dengan 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Beberapa ciri demokrasi terpimpin yang dilaksanakan di Indonesia yaitu satu, adanya perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan presidensial.
Adanya perwakilan rakyat menunjukkan pada masa ini sistem pemerintahan demokrasi tetap dilaksanakan meskipun dengan gaya berbeda. MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPAS, Dewan Pengadilan Agung, sementara dibentuk tidak berdasarkan pemilihan umum, namun anggota ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno. Sedangkan ciri-ciri pemerintahan presidensial dibentuk mengikuti Undang-Undang Dasar 1945, mengingat kabinet parlementer gagal menunaikan tugas bertanggung jawabnya. Yang kedua, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga membentuk kabinet kerja, di mana para menteri bertanggung jawab kepadanya. 3. Kekuasaan presiden tidak terbatas. Kalau yang disebut di atas adalah ciri demokrasi secara umumnya yang dilaksanakan pada periode ini, maka kekuasaan presiden tak terbatas merupakan ciri khas demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia. Presiden mempunyai kekuasaan hampir tanpa batas. Presiden menunjukkan anggota DPRS, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, DPAS, Dewan Pengadilan Agung Sementara, dan MPRS, Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, sekaligus ketuanya. Sementara para ketua lembaga negara tersebut juga menjabat sebagai menteri di bawah presiden, sehingga secara tidak langsung presiden menguasai semua lembaga negara. Bahkan presiden dapat membubarkan DPR GR ketika tidak menyetujui RAPBN yang disusun oleh pemerintahan. 4. Dibentuknya proses Naskom. Padahal jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia tidak mengakui komunis, yang tidak beragama dan tidak mempercayai adanya ketuhanan yang Maha Esa. Pelaksanaannya membuat benturan antara kelompok dalam masyarakat semakin tajam. 5. Penyederhanaan partai. Fungsi partai politik sangat banyak disederhanakan meski pemilihan umum belum akan diadakan kembali. Penyederhanaan partai ini dibuat dengan maksud memudahkan dan memperkecil pengaruh antara kelompok dan golongan. Beberapa partai dibubarkan juga karena mempunyai pemikiran yang tidak sejalan dengan presiden. Salah satunya adalah pembubaran Masyumi. 6. Partai serta ABRI. Peran serta ABRI dalam politik. ABRI yang awalnya mempunyai tugas, peran, dan wewenang dalam pertahanan dan keamanan negara diberikan peran sosial politik juga. Angkatan Darat termasuk yang mempunyai peran besar di sini. Peran dan fungsi ABRI yang demikian selanjutnya mempertajam konflik politik. Pada periode 1965 sampai dengan 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Ciri pelaksanaan demokrasi pada masa ini. 1. Pemerintahan presidensial. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Penyederhanaan partai dan pelaksanaan pemilu. Adanya partai sebagai sarana aspirasi rakyat tetap ada, namun dibatasi hanya ada 3 partai, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Partai ini ditugaskan harus menganut Pancasila sebagai ideologinya. Fungsi pemilu juga diadakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih para wakil rakyat yang akan didudukan di lembaga-lembaga negara. 3. Adanya lembaga negara. Lembaga negara dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum yang berdasarkan asal pemilihan umum dan berlangsung selama 5 tahun sekali. Pemilihan pertama pada tahun ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 1967. Tugas lembaga negara tersebut adalah MPR, DPR, BPK, dan DPA.
dan lembaga pengadilan yang tugasnya dan wewenangnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun pada pelaksanaan kekuasaan presiden yang saat itu dipegang oleh Presiden Soeharto masih sangat besar terhadap lembaga negara. 4. Pelaksanaan daerah otonomi. Pada masa ini Indonesia terdiri dari 27 provinsi, termasuk Timur Timur. Sistem yang digunakan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah desentralisasi. Periode 1998 sampai dengan sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila order reformasi. Ciri demokrasi Pancasila masa ini: 1. Pemilihan langsung. Pemilihan langsung, pelaksanaan pemilihan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memilih wakil rakyat yang akan didudukan di MPR, DPR, DPD. Pelaksanaan pemilihan ini juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Asas pemilihan langsung baru diperkenalkan pada era ini. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih terperinci dengan menghapusnya bab penjelasan sementara pada Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. 3. Pengambilan tugas ABRI. Pada masa ini tugas ABRI dikembalikan seperti semula, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada lagi keterlibatan ABRI secara langsung dalam politik. Mereka harus bersikap netral. ABRI kemudian berganti nama menjadi TNI dan dipisahkan lembaga dengan kepolisian dengan tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu yang bernama Asep Kusnandar. Terima kasih kepada Muhammad Syafiq Al-Haddad yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila, dan dinamis. Sedangkan demokrasi secara padat memiliki arti pemerintahan oleh yang diperintah. Secara luasnya, pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, pendidikan demokrasi harus sungguh berpijak pada pemahaman ini. Indonesia adalah negara demokrasi modern dengan berpijak pada Pancasila, bukan negara agama, negara kerajaan, atau negara oligarki. Di dalam pendidikan demokrasi, ada beberapa keutamaan penting yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah pemahaman tentang sejarah dan perkembangan konsep demokrasi itu sendiri. Ini sekaligus menegaskan perbedaan antara berbagai bentuk tata politik yang berkembang di dalam sejarah manusia. Yang terpenting untuk dipahami bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum semata, melainkan soal menjalankan kehidupan bersama dengan berpijak pada nilai-nilai maupun hukum yang disepakati bersama secara rasional, terbuka, dan bebas. Yang kedua adalah keutamaan kesetaraan. Di dalam demokrasi, semua warga negara setara di hadapan hukum dan politik. Segala bentuk feodalisme harus tunduk di bawah pemahaman ini. Kekayaan dan latar belakang keluarga tidak membuat orang lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Yang ketiga adalah keutamaan kebebasan. Dalam arti ini, kebebasan berakar pada hak-hak asasi manusia, yakni kebebasan untuk hidup, berpikir, berpendapat, dan beragama. Ada juga kebebasan hak-hak ekonomi, politik, dan budaya yang perlu diperhatikan, karena demokrasi adalah tata politik yang berpijak pada kebebasan. Yang keempat, kebebasan selalu bersanding dengan tatanan. Di dalam demokrasi, tatanan berpijak pada hukum yang adil, yakni hukum yang dibuat melalui diskusi dengan seluruh pihak terkait dengan hukum tersebut. Hukum yang adil berarti juga hukum yang diterapkan tanpa pandang bulu. Hukum yang adil mengundang rasa hormat yang mendorong kepatuhan sukarela terhadap hukum tersebut. Yang terakhir, demokrasi juga mengandaikan bahwa rakyat secara luas mampu berpikir rasional. Artinya, mereka mampu membuat keputusan yang berpijak pada akal sehat dan bukan pada mitos dan prasangka sempit.
Rasionalitas di sini mencakup pula sikap kritis, yakni sikap tak gampang percaya pada segala bentuk informasi sebelum. Tanpa rakyat yang mampu berpikir rasional, demokrasi dengan mudah jatuh ke dalam mobokrasi, yakni pemerintah oleh para gerombolan. Seperti yang kita ketahui saat ini, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi yang mengambang sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri pemerintah demokrasi yang isi materi pendidikan demokrasi di sekolahan mendapat porsi yang lebih dalam waktu membelajarkannya. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, pendidikan kewarganegaraan hanya mendapat porsi yang sedikit dan cara membelajarkannya seakan hanya sebatas memperkenalkannya saja. Winarno mengatakan agar pendidikan kewarganegaraan benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, maka materinya perlu ditekankan pada 4 hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, kemudian sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan masa depan demokrasi. Oleh karena itu, teman-teman, kita sebagai mahasiswa harus bisa mengkritisi demokrasi yang ada di negara kita agar berjalan sesuai dengan aturannya. Jangan sampai ada kepentingan para penguasa yang berdalih demokrasi malah mengkhianati kepercayaan rakyat, karena sejatinya kekuasaan tertinggi negara demokrasi berada di tangan rakyat. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.